Lah, yang lebih marah lagi, ya, imam-imam Yahudi lebih marah lagi. Nabi Isa sebagai utusan Allah dan sebagai Al-Masih ini menyatakan wa mubasyiram bi rasuliyati mim ba'dismuhu Ahmad, dan memberitakan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan materi sebulan yang lalu tentang kontroversi penyaliban kematian Nabi Isa alaihissalam yang biasa disebut oleh orang Kristen Yesus. Bulan lalu sudah kami sampaikan bahwa Nabi Isa itu adalah di samping sebagai utusan Allah, beliau adalah Al-Masih, dan sebagai Al-Masih dia mendirikan organisasi yang bernama Nazaret. Nazaret ini yang kemudian menjadi istilah di dalam Kristen dan Islam, yang kemudian muncul kata Nasoro. Lah, kalau Nazaret itu dalam arti bahasa berasal, nah kemudian di Al-Quran disebut sebagai Nasoro. Nah, Nazaret dalam arti sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam berpegang teguh pada ajaran Allah dan menolong agama Allah, ya maka bahasa Arabnya adalah itu disebut dengan Nasiriyah. Nah, yang kita kenal juga dengan Nasoro. Nasiriyah itu berarti yang penolong. Kalau Nasoro berarti gerakan menolong dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Nah, karena berpegang teguh pada ajaran Allah inilah, maka Nabi Isa melakukan gerakan-gerakan pemurnian ajaran Allah dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena berusaha menegakkan ajaran Nabi Musa dan memurnikan ajaran Nabi Musa. Nah, ini ayatnya di Quran juga disebutkan. Nah, di Al-Quran tadi waktu sholat subuh rakaat pertama kami baca ayatnya ini. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Hai Bani Israel, ini kata Isa putra Maryam, sesungguhnya aku ini utusan Allah yang membenarkan, yang meluruskan, yang memurnikan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat yang sudah disimpangkan, sudah dicampur aduk,
dibenarkan, dimurnikan, diluruskan kembali. Lah gerakan pemurnian ini yang mengakibatkan Nabi Isa dimusuhi oleh imam-imam Yahudi. Ya sampai sekarang ya sama, kalau bapak-bapak sebagai orang Muhammadiyah bergerak di bidang ya mengikuti gerakan dakwah Islam, gerakan pemurnian ajaran Islam, maka yang menentang gerakan pemurnian ajaran Islam ini adalah imam-imam, ulama-ulama Islam sendiri yang suka mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lain, ajaran adat, ajaran agama lain, dan lain-lain. Mesti kita dimusuhi. Jadi nggak usah heran, itu lagunya sejak dulu sampai sekarang. Ya. Nah, sampai kalau sudah masuk menjadi anggota Muhammadiyah, yo harus siap, dan gitu kan. Nah, berpegang teguh, menolong ajaran Allah dan memurnikan ajaran-ajaran Allah. Lah, yang lebih marah lagi, ya, imam-imam Yahudi lebih marah lagi, Nabi Isa sebagai utusan Allah dan sebagai Al-Masih ini menyatakan wa mubasyiram bi rasuliyati mim ba'dismuhu Ahmad, dan memberitakan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Padahal orang-orang Bani Israel itu sudah meyakini sebagai nahnu awliya'u lillahi min dunin nas, kami adalah satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah. Selain Bani Israel tidak dicintai oleh Allah. Itu keyakinan mereka sampai sekarang. Zionis Yahudi pun hingga kini menyatakan we are the chosen people, kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Loh, terus Nabi akhir ini kok tidak lahir dari kalangan Bani Ismail? Nabi Isa memberitakan itu, marah. Padahal jauh sebelumnya imam-imam Yahudi itu sudah tahu bahwa Nabi akhir itu bukan dari Bani Israel, sudah tahu. Oleh karena itu ayat-ayatnya yang ada di dalam Taurat itu dirombak total tentang datangnya Nabi Muhammad, dihilangkan.